Masih bingung subnetting di Cisco? Pada video kali ini, kita akan membahas rancangan skema subnet jaringan di Cisco Packet Tracer 9.0. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas cara troubleshooting isu terkait default gateway. Subnet dalam Cisco adalah pembagian logis dari sebuah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau sub-jaringan menggunakan proses subnetting. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan dengan mengurangi lalu lintas broadcast. Sinonim umum meliputi subnetwork atau sub-jaringan. Contoh penggunaan seperti membagi satu jaringan utama seperti 192.168.10/24 menjadi 4 subnet kecil atau /26 untuk memisahkan departemen. Fungsinya adalah untuk mengisolasi broadcast domain agar lalu lintas data tidak membebani seluruh jaringan. Pertama-tama, terdapat tabel pengalamatan pada layar ini, di mana di dalam tabel pengalamatan tersebut terdapat beberapa perangkat belum dilengkapi dengan alamat IP, subnet, dan default gateway. Pada lab kali ini kita akan berfokus pada rancangan skema subnet di jaringan. Kita akan membagi jaringan menjadi beberapa subnet. Skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang dibutuhkan di setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lainnya, seperti perluasan host jaringan di masa mendatang. Kalian akan membuat skema subnetting dan melengkapi tabel dengan mengisi alamat IP dan interface yang kosong. Kalian akan mengkonfigurasi PC host, switch, dan antarmuka router. Setelah perangkat jaringan dan PC dikonfigurasi, kalian akan menggunakan printapping untuk menguji koneksi dari jaringan. Dalam skenario ini, kalian adalah teknisi jaringan yang ditugaskan untuk memasang jaringan baru untuk pelanggan. Kalian harus membuat beberapa subnet dari network address 192.168.00/24 untuk memenuhi persyaratan berikut. Subnet pertama adalah jaringan LAN A. Kalian membutuhkan minimal 50 alamat IP host. Subnet kedua adalah jaringan LAN B. Kalian membutuhkan minimal 40 alamat IP host. Yang ketiga, kalian juga membutuhkan setidaknya 2 subnet tambahan yang belum digunakan untuk perluasan jaringan di masa mendatang. Untuk dapat melengkapi tabel pengalamatan, saya menggunakan subnet kalkulator untuk melakukan perhitungan subnet. Kalian bisa buka website www.calculator.net. Kemudian pada bagian AV versi 4 subnet kalkulator di kolom IP address, kalian masukkan network address yang diberikan di lab ini. 192.168.00 dengan subnet /24. Lalu klik calculate. Di sini kita dapat melihat informasi seperti IP address, network address, usable host IP range. Ini adalah rentan alamat IP yang dapat kalian gunakan, IP class, CIDR notation. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan menemukan prefix size dan jumlah IP yang dapat kita gunakan. Pada lab ini, jaringan LAN A membutuhkan minimal 50 alamat IP host. Maka, jika kita lihat pada tabel subnet, kita bisa menggunakan /26 dengan total IP yang dapat digunakan adalah 62 alamat IP. Silakan kalian coba kalkulasi 192.168.00/26. Di sini akan tampil rentan alamat IP yang dapat digunakan dan subnet mask yang dapat kita gunakan. Gunakan alamat IP untuk router guna mempermudah kita dalam melakukan pengelolaan alamat IP. Dengan demikian, pada customer router di interface gigabit 0/0, kita dapat tuliskan IP address 192.168.01 dengan subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya, subnet kedua adalah jaringan LAN B. Membutuhkan minimal 40 alamat IP host. Maka jika kita lihat pada tabel subnet, kita bisa menggunakan /26. Dengan total IP yang dapat digunakan adalah 62 alamat IP. Kita dapat mengkalkulasi ulang dengan memulai dari network address 192.168.064/26.
Mengapa demikian? Karena network address 192.168.0.0/26 sudah digunakan untuk jaringan LAN A, di mana alamat IP yang dapat digunakan untuk LAN A adalah 192.168.0.1 sampai dengan 62. Kemudian, IP 192.168.0.63 digunakan sebagai broadcast address pada jaringan ini. Sehingga kita akan mulai kalkulasi dari network address 192.168.0.64/26. Dengan demikian, pada customer router di interface gigabit 0/1, kita dapat tuliskan IP address 192.168.0.65 dengan subnet mask 255.255.255.192. Jangan lupa ya untuk kalian catat alamat IP tersebut karena alamat IP tersebut akan kita konfigurasi pada perangkat customer router. Untuk dapat melengkapi kekurangan informasi pada tabel pengalamatan kalian, dapat menggunakan sebagai berikut. Pada perangkat switch, gunakan alamat IP kedua pada rentan IP yang dapat digunakan. Lalu pada perangkat PC, gunakan alamat IP terakhir pada rentan IP yang dapat digunakan. Berikut ini adalah hasil akhir dari tabel pengalamatan. Saatnya kita melakukan konfigurasi pada perangkat customer router. Buka perangkat customer router. Terapkan password secret kelas 123 untuk masuk ke privilege access mode. Lalu terapkan password Cisco 123 untuk login konsol. Kemudian ganti nama router menjadi customer router. Kemudian konfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 sesuai dengan tabel pengalamatan yang sudah kita lengkapi. Terakhir, jangan lupa untuk menyimpan perubahan pada startup config. Kemudian, silakan kalian melakukan konfigurasi pada kedua perangkat switch. Buka switch LAN A, kemudian konfigurasi interface VLAN 1 menggunakan alamat IP yang sudah kita tetapkan. Dan juga lakukan konfigurasi pada default gateway. Lalu buka switch line B, kemudian konfigurasi interface VLAN 1 menggunakan alamat IP yang sudah kita tetapkan, dan juga lakukan konfigurasi default gateway. Kedua perangkat switch telah berhasil kita konfigurasi.
Kemudian silakan kalian melakukan konfigurasi pada kedua perangkat PC. Buka PC A, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Isi IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan data pada tabel pengalamatan yang sudah kita lengkapi. Lakukan hal yang sama pada perangkat PCB. Pada tahap akhir lab ini, kita diminta untuk melakukan pengujian koneksi. Buka PC A, lalu coba ping ke PC B. Kemudian coba ping ke ISP workstation dan ISP server. Ping juga kedua perangkat switch, dan yang terakhir ping ke customer router. Dari PC A, kita sudah dapat berkomunikasi ke semua perangkat. Selamat, artinya kalian sudah berhasil menyelesaikan lab ini. Demikian untuk video kali ini, membahas rancangan skema subnet jaringan di Cisco pakai Tracer 9.0. Pada video berikutnya, kita akan belajar subnetting yang akan kita bangun sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.